Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopel Abdillah Jani, kelas 2 Prodi Manajemen semester 5, akan menjawab berbagai pertanyaan mengenai manajemen sumber daya manusia. Untuk pertanyaan yang pertama ialah, apa yang dimaksud dengan manajemen SDM dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen? Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan pengembangan sumber daya manusia, mulai dari penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen sumber daya manusia, atau istilahnya berupa human resource. Bagian human resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Dalam menjalankan kegiatan baik di organisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi juga diperlukan manajemen sumber daya manusia agar kegiatannya akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu-individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Hubungan antara manajemen SDM dengan proses manajemen. Yang pertama ialah perencanaan, menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana dan melakukan peramalan. Kemudian pengorganisasian ialah memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, serta mengkoordinasikan pekerjaan bawahan. Kemudian selanjutnya ialah penyusunan staf, menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Kemudian yang selanjutnya ialah kepemimpinan, mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan memotivasi bawahan. Kemudian yang terakhir ialah suatu pengendalian, menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas atau tingkat produksi. Memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini, melakukan koreksi jika dibutuhkan untuk suatu perbaikan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen SDM dapat berguna bagi semua manajer. Yang pertama ialah melakukan analisis pekerjaan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan, memilih calon karyawan, mengorientasikan dan melatih karyawan baru, mengatur upah dan gaji,
dan memberikan insentif dan keuntungan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apa saja dan berikan penjelasan teknik-teknik perencanaan SDM. Proses perencanaan SDM secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi persediaan tenaga kerja. Langkah persediaan tenaga kerja merupakan langkah yang paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM, yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua ialah kebutuhan SDM di masa mendatang. Dalam langkah ini yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa yang mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel human resource seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, rotasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam suatu analisa. Yang ketiga ialah perakiraan permintaan SDM. Kemudian human resource bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast. Dalam langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian yang terakhir ialah strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, human resource bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dunia harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah. Kemudian untuk pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana dalam melakukan suatu analisis pekerjaan. Langkah yang pertama ialah yang harus dilakukan identifikasi analisis pekerjaan tujuan. Maksudnya, baik proses apapun sia-sia sampai tujuannya tidak diidentifikasi dan didefinisikan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam proses adalah menentukan kebutuhan dan output yang diinginkan. Menghabiskan upaya manusia, energi, dan uang tidak berguna sampai manajer SDM tidak tahu mengapa data harus dikumpulkan dan apa yang harus dilakukan dengannya. Kemudian langkah yang kedua dalam analisis pekerjaan ialah siapa yang akan melakukan analisis pekerjaan. Dalam langkah ini, proses analisis pekerjaan adalah memutuskan siapa yang akan melakukannya. Beberapa perusahaan lebih suka menyelesaikan dengan departemen SDM mereka sendiri, sementara beberapa menyewa konsultan analisis pekerjaan. Konsultan analisis pekerjaan mungkin terbukti sangat membantu karena mereka menawarkan saran, pedoman, dan metode yang tidak bias. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga ialah bagaimana melakukan proses. Maksudnya menentukan cara di mana proses analisis pekerjaan perlu dilakukan untuk langkah selanjutnya. Diperlukan pendekatan terencana tentang bagaimana menjalankan seluruh proses untuk menjadi pekerjaan tertentu. Kemudian langkah keempat ialah pengambilan keputusan strategis. Sekarang adalah waktu untuk membuat keputusan strategis. Ini tentang menentukan sejauh mana keterlibatan karyawan dalam proses, tingkat rincian yang harus dikumpulkan dan dicatat.
Sumber dari mana data akan dikumpulkan, metode pengumpulan data, pemrosesan informasi, dan pemisahan data yang akan dikumpulkan. Kemudian langkah selanjutnya ialah pengambilan keputusan strategis, itu yang tadi, sedangkan yang selanjutnya ialah pelatihan analisis pekerjaan. Untuk langkah ini ialah melatih analis pekerjaan tentang bagaimana melakukan proses dan menggunakan metode yang dipilih untuk pengumpulan dan pengodaan ulang data pekerjaan. Kemudian langkah selanjutnya ialah persiapan proses analisis pekerjaan. Maksudnya, mengkomunikasikannya dalam organisasi adalah langkah selanjutnya. Manajer SDM perlu mengkomunikasikan semuanya dengan baik sehingga karyawan menawarkan dukungan penuh mereka kepada analis pekerjaan. Dalam tahap ini diperlu melibatkan persiapan dokumen, kuesioner, wawancara, dan formulir umpan balik. Kemudian langkah selanjutnya ialah pengumpulan data. Dalam hal ini diperlukan mengumpulkan data terkait pekerjaan termasuk kualifikasi pendidikan, karyawan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, kondisi kerja, aktivitas kerja, pelaporan sifat-sifat manusia yang diperlukan, aktivitas pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang terlibat, dan perilaku karyawan. Selanjutnya ialah dokumentasi, verifikasi, dan peninjauan. Dokumentasi yang tepat dilakukan untuk verifikasi keaslian data yang dikumpulkan dan kemudian meninjaunya. Ini adalah informasi akhir yang digunakan untuk menjelaskan pekerjaan tertentu. Kemudian langkah terakhir ialah mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dalam hal ini, untuk misalkan data yang dikumpulkan menjadi informasi yang berguna. Deskripsi pekerjaan menggambarkan peran, aktivitas, tugas, dan tanggung jawab pekerjaan. Sementara spesifikasi pekerjaan adalah pernyataan kualifikasi pendidikan, pengalaman, ciri-ciri pribadi, dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dengan demikianlah, menjalankan semua proses analis pekerjaan ini bisa membantu dalam mengidentifikasi nilai pekerjaan tertentu, memanfaatkan bakat manusia dengan cara terbaik, menghilangkan pekerjaan yang tidak dibutuhkan, dan menetapkan standar pengukuran kinerja yang lebih realistis. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, apakah semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Jawabannya tidak. Karena jika tiap karyawan tidak diberi deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan dalam suatu pekerjaan. Apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah sehingga perusahaan akan berhasil. Dan dengan adanya deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih jelas. Kemudian pertanyaan ke-6, jelaskan setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan calon atau calon pegawai. Tidak mudah menemukan karyawan yang profesional dan berkualifikasi tinggi. Perusahaan wajib menyaring karyawan baru. Oleh karena itu, diperlukan proses rekrutmen karyawan untuk menyaring pelamar yang ingin bergabung dalam suatu perusahaan. Langkah-langkah proses rekrutmen. Setiap perusahaan pasti membutuhkan proses rekrutmen yang efektif. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten,
Hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Kemudian beberapa langkah yang dapat digunakan untuk melakukan proses rekrutmen yang ideal. Yang pertama ialah menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja akan meningkat, akan menurunkan kinerja juga. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Kemudian yang kedua ialah merencanakan proses rekrutmen. Dalam proses rekrutmen, perusahaan harus menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan, menuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan, di media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia, memantau proses mengklasifikasikan pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir ialah memberikan kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga ialah dengan memasang lowongan. Dalam memasang lowongan ini, tim pengembang sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tim SDM juga dapat mencari melalui filter atau menempatkan iklan. Kemudian yang keempat ialah memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan terlebih dahulu dari tim pengembang SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Untuk menyederhanakan proses, dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks untuk memberitahu mereka tentang jadwal wawancara yang dijadwalkan. Kemudian selanjutnya ialah memilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah yang telah disebutkan tadi telah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kemudian menyiapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan, menyiapkan surat pemberitahuan ucapan terima kasih kepada kandidat yang belum diterima. Karena setiap perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang berkualifikasi tinggi yang dapat melakukan pekerjaan terbaik sesuai dengan meja kerjanya. Selama ini kualitas pegawai tergantung dari tahapan ataupun prosedur perekrutan pegawai atau proses rekrutmen. Melalui proses rekrutmen yang baik, maka akan mendapatkan karyawan yang berkualitas yang dapat membantu mengembangkan perusahaan. Kemudian, langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama ialah penerimaan pendahuluan. Jadi dalam penerimaan pendahuluan, proses seleksi merupakan jalur dua arah. Perusahaan memiliki para karyawan dan para karyawan memiliki perusahaan. Seleksi dimulai dengan kunjungan calon para pelamar ke kantor personalia atau dengan permintaan tertulis dengan aplikasi.
Kemudian yang kedua ialah tes-tes penerimaan. Berbagai peralatan bantu yang menilai kemungkinan kombinasi dari kemampuan, pengalaman, kepribadian pelamar, dan persyaratan jabatan. Kemudian yang ketiga ialah wawancara seleksi. Percakapan ialah merupakan suatu percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat diterima atau tidak seorang pelamar. Kemudian yang keempat ialah pemeriksaan referensi. Dalam hal ini ada dua macam pemeriksaan referensi, yaitu personal reference, merupakan referensi tentang karakter pelamar, biasanya diberikan oleh keluarga, teman terdekat yang baik, yang ditunjukkan oleh pelamar sendiri maupun diminta perusahaan. Kemudian yang kedua ialah employment reference. Referensi ini mencakup tentang latar belakang atau pengalaman kerja pelamar. Kemudian yang kelima ialah evaluasi medis. Dalam hal ini diperlukan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan. Karyawan dibuat evaluasi ini mengharuskan pelamar menunjukkan informasi kesehatannya. Kemudian yang keenam ialah wawancara atasan langsung. Dalam hal ini, atasan langsung pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang diterima. Oleh karena itu, pendapat dan persetujuan mereka harus diperhatikan untuk penerimaan akhir, karena dianggap mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi kecakapan teknis pelamar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelamar tentang pekerjaan tertentu secara lebih tepat. Kemudian yang ketujuh ialah keputusan penerimaan. Dalam hal ini, keputusan diterima atau tidaknya seorang karyawan menandai berakhirnya proses seleksi. Departemen Personalia dapat mempertimbangkan kembali para pelamar yang ditolak untuk lowongan pekerjaan yang lain, karena mereka telah melewati berbagai macam proses dalam hal seleksi. Kemudian untuk pertanyaan ketujuh, jenis pekerjaan apakah dalam wawancaranya tidak terstruktur tetapi menjadi bentuk yang paling tepat? Jawabannya ialah menggunakan wawancara tidak terstruktur. Karena wawancara tidak terstruktur adalah satu cara yang tidak menggunakan format tetap apapun. Namun pewawancara mungkin memiliki beberapa pertanyaan yang terencana yang telah disiapkan sebelumnya. Ini adalah termasuk dalam metode kualitatif, yang dimana pertanyaan disiapkan selama wawancara. Karena wawancara tidak direncanakan, ia memiliki pendekatan informal di antara formal, di mana percakapan yang bersahabat terjadi antara si pewawancara dan orang yang diwawancarai. Kemudian untuk pertanyaan ke-8 ialah jelaskan mengapa penetapan kebijakan suatu kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Sebelum masuk ke jawabannya, akan dijelaskan mengenai suatu kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang sangat memerlukan kecermatan dalam penerapannya. Hal ini karena kompensasi sangat berpengaruh terhadap strategi pencapaian tujuan organisasi bisnis. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi pada sebuah organisasi kalau seandainya
kompensasi yang diterapkan itu dinilai rendah atau terlalu tinggi di antara para karyawan. Keadaan ini akan menimbulkan suatu penafsiran yang beragam di antara para karyawan. Mungkin bisa saja ada yang puas dan ada yang tidak puas. Dan bisa saja sebagai mungkin merasa tidak adil sehingga menurunkan semangat kerja, produktivitas rendah, kualitas produk yang dihasilkan pun bisa jadi rendah, dan pada akhirnya menurunkan daya saing suatu perusahaan. Kompensasi harus berjalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana kompensasi dapat meningkatkan kinerja? Kompensasi yang berupa gaji, insentif, bonus, tunjangan pekerjaan, dan lingkungan pekerjaan adalah faktor penting untuk mempengaruhi peningkatan suatu kinerja karyawan. Semakin besar suatu kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, maka akan semakin tinggi usaha para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Mungkin untuk pembahasan berbagai pertanyaan yang telah dijelaskan cukup sekian, dan mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.